Momen Sela Saukia dan rombongan melabrak Doktif di sebuah rumah makan viral di media sosial. Kala itu, keduanya pun akhirnya dimediasi oleh pihak berwajib di Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun, secara tak terduga, transgender Iza Zega tiba-tiba muncul di sana. Saat ditanya wartawan, Iza mengaku ingin menemui Doktif yang kerap menyebutnya si penista agama. Ia mengaku tak terima disebut penista agama karena dirinya belum berstatus tersangka terkait kasus tersebut. Jadi muka bentol-bentol. Mami mungkin Tapi kedatang. nggak popeng ya kayak yang barusan. Mami mungkin kedatang ke sini kenapa Mami mungkin? Mami mau mempertanyakan kepada Doktif karena dia sering membuat dan menyindir Mami tentang penistaan agama. Siapa yang dia maksud si Sahul? Siapa yang dia maksud tentang penistaan agama? Harus Mami minta pertanggungjawaban. Mami minta pernyataan secara langsung di depan umum. Gitu, di depan kalian semuanya. Siapa yang dia maksud? Gitu. Jadi jangan seperti petentang-petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur gitu. Tadi katanya tadi dokter juga menyinggung tadi pas lagi hampir debat Mami yang soal nggak datang ke Polda Jatim tapi alasannya sakit. Oh enggak, tidak ada alasan sakit. Kata siapa dulu nih? Kita itu bicara berdasarkan bukti dan fakta dan data gitu. Jadi coba tanyakan ke Polda Jatim langsung, apakah alasan Mami tidak hadir karena sakit atau karena alasan apa itu? Gitu. Jangan percaya dengan mulut-mulut hoax lah, ya. Waktu melihat KNM juga menyerang Mami soal penistaan agama juga gimana Mami? Nah ya itu tadi Mami tanyakan, kenapa kalian bilang saya penistaan agama, atas dasar apa gitu loh. Sedangkan pengadilan belum menetapkan saya sebagai tersangka gitu. Saya mau tanya, minta pertanggungjawabannya dia gitu loh. Kan dia berpendidikan, katanya dia dokter. Saya mau lihat dulu tampangnya, mukanya, di balik topengnya, dia harus berani mengatakan di depan mata saya gitu. Terkait dokumen-dokumen yang disepil sama NM itu bener nggak sih Mami? Oh iya benar. Mami kan. Dan video viral juga yang katanya ada ayah Mami. Oh itu bukan bapak saya. Cari data yang paling benar lah. Seperti diketahui guys, transgender Iza Zega dilaporkan oleh Kohani atas kasus penistaan agama lantaran umroh menggunakan busana perempuan dengan tata cara ibadah sebagaimana perempuan. Tak hanya sekali, Iza tercatat sudah 3 kali jalani umroh dengan gaya yang sama. Alhasil, Kohani dari Yayasan Mualaf Center merasa harus bertindak tegas agar perilaku tersebut tidak berulang atau diikuti oleh yang lainnya. Menariknya nih guys, Iza Zega yang diberangkatkan umroh oleh Sela Saukia yang kini berseteru dengan Doktif. Meski begitu, Sela mengaku tak tahu menahu terkait gender asli Iza Zega. Hal ini pun menimbulkan konflik antara Sela Saukia dan Nikita Mirzani karena Sela Saukia dianggap mengkhianati Nikita lantaran menjadi donatur Iza Zega, salah satu musuh sang artis. Tak hanya Kohani, TikTokers Yolo ini juga melaporkan Iza Zega terkait kasus penistaan agama dan menunjuk Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukumnya. Transgender atau waria yang kita kenal kalau umroh itu nggak masalah, asal pakai cara laki-laki. Kalau menghakimi kita nggak berani. Seseorang adalah akhirnya. Kalau belum mati kita nggak boleh menghakimi atau mengatakan dia apalah. Siapa tahu bertobat. Tapi faktanya orang ini dinasihati. Pertama kali saya tahu kasus dari anggota DPR ya. Terus kok kayak begini. Nah kita tanya lagi sama ketua MUI namanya Abuya Anwar Abbas. Ini penistaan katanya. Karena ternyata berkali-kali, ini udah ketiga kalinya. Nah, dan dia umroh dengan sengaja menggunakan pakaian wanita bercampur baur dengan wanita. Walaupun dia sudah operasi kelamin, walaupun dia sudah punya payudara, tapi kodratnya laki-laki, asalnya laki-laki. Jadi di sini dia termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya kok malah sengaja umroh menodai tempat suci. Nah ini kita himbau, waktu itu udah kita himbau jangan umroh, gitu, jangan diulang. Sekedar menghimbau ya. Gitu. Tapi ketika dia sudah menantang-nantang, malah ngomongnya enggak, ya akhirnya dalam ITE pun itu termasuk pelanggaran, jadi kita polisikan. Sejak kapan dilaporkan mungkin? Selasa diprosesnya Rabu. Boleh. Rabu 20 ya. Ya.
hari Rabu tanggal 20. Nanti saya kirim lagi. Oke, siap. Sebelum sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan, sudah konsultasi kemana saja kok? Saya sudah dengan pengacara, sudah dengan praktisi hukum, sudah dengan ulama, dalam hal ini MUI ya, gitu. Dan akhirnya memang dia bukan orang yang berkelamin ganda. Kalau orang yang lahir dengan kelaminnya ganda, ada kelamin laki-laki dan perempuan, itu beda. Itu bukan termasuk yang dilihat Allah. Nanti dia akan tes kromosomnya, dites DNA-nya, akan diputuskan dia laki-laki atau perempuan. Tapi kan ini lahirnya dengan nama Sahrul ya. Setelah sampai dewasa pun dia masih punya kelamin pria gitu. Dan jelas pria gitu. Kalau masalah kelainan merasa diri perempuan silahkan. Tapi seorang laki-laki dan perempuan itu kan ditentukan oleh Allah dari lahirnya dan bisa ditentukan kelaminnya. Memang manusia bisa mengubah apapun bentuk tubuhnya. Mata, hidung, kita tahu sekarang ada operasi plastik, mau mengganti kelaminnya. Dia nggak bisa melahirkan, dia nggak bisa haid, dia nggak punya rahim, dia laki. Jadi jadilah laki-laki. Bukti-bukti apa aja mungkin yang disertakan kok? Ada buktinya. Waktu itu sebelum Instagram dia di private, kita screenshot semua, kita ambil linknya, ada videonya, dan sudah kita serahkan ke polisi, ada di sana semua. Itu diantaranya ada ini berangkatnya kan SS Travel, tadinya orang bilang Dream Tour. Saya langsung hubungi Pak Umar Bakadam yang punya, enggak sama sekali, enggak ada urusannya dan enggak tahu. Terus ini bukti dia masuk di Madinah, di Raudhoh, banyak sih ya. Terus ini sebelum dia masuk Mekah. Sekarang dia sudah di Mekah. Oh, berarti sekarang posisinya masih ada di sana? Sekarang di Mekah, hotelnya kan dia bilang Jam-Jam Clock Tower. Bukan, saya tunjukin hotelnya nih. Nah, hotelnya dia sekarang lagi diduduk, ada teman-teman di situ. Nama hotelnya Elaf Al Makam Hotel Mekah Ajat. Ini hotelnya. Ini hotelnya yang tempat dia tidur sekarang. Dari mana taunya? Dari foto dia sendiri di foto dia yang ada dibagi sama dia ya di sosmed. Nah ini fotonya ini. Nah, ini backgroundnya Ajat. Kita lihat backgroundnya, oh dia di sini. Nah ini kan masih kelihatan nih fotonya, masih kental laki-lakinya nih. Mungkin dia lupa kalau pakai foundation bedak kamu bisa mirip perempuan, tetapi kamu nggak bisa hamil, nggak punya rahim, nggak usah di ronsen aja kelihatan ada rahimnya atau enggak. Tapi kan ini nggak hanya sebelumnya sempat menegur nggak secara pribadi. Saya rasa dengan teguran Pak Bang Mufti Ahmad udah cukup ya, gitu. Itu udah viral dan ditegur. Bang Mufti di sini ngomong baik loh. Saya minta 2 kali 24 jam pulang jangan umroh. Padahal dengan masuk Raudhoh aja, masuk Madinah aja, dia sudah banyak merugikan orang. Bayangkan ibu-ibu perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan buka kerudung. Menunjukkan auratnya, dia lihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudhu bersentuhan sama dia. Dia laki-laki. Kamu mau rubah kayak apapun kelamin kamu nggak punya rahim, kamu nggak bisa haid. Dan kodrat secara Islam, dia laki-laki. Dan laki-laki harus pakai baju laki-laki. Banyak kok orang-orang yang maaf ya, tanda kutip, yang memang menamakan dirinya perempuan, tapi ketika umroh dia jadi laki-laki. Yang pertama saya dampingi namanya Yudo panggilannya ya, saya sebut panggilannya saja. Dia diperiksa sebagai pelapor dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi sekitar 18 November 2024 yang diketahui melalui media sosial, sehingga Yolo melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal penistaan agama. Kami melaporkan, sudah saya serahkan kepada Yolo tentang apa yang harus menjadi pegangan pada saat dia diperiksa. Salah satunya itu adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa itu saya bawa dan mungkin saya akan bacakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03/Munas 8 MUI 2010
yang pada intinya itu tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin. Di dalam fatwa ini telah ditetapkan secara tegas menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut. Ya, memutuskan fatwa tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Ketentuan hukum A. Penggantian alat kelamin. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Ini Majelis Ulama Indonesia. 2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1, hukumnya haram. 3. Penetapan keabsahan dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki implikasi hukum syariat terkait pergantian tersebut. 4. Ini yang paling penting. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh saya ulangi ya. 4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Artinya Majelis Ulama Indonesia secara tegas sudah menyatakan pergantian jenis kelamin haram. Kalau ada orang yang melakukan pergantian jenis kelamin, maka pada saat dia melakukan ibadah, dia harus berpedoman kepada jenis kelamin sebelum dia melakukan jenis kelamin. Contohnya, kalau dia laki-laki, dia harus menggunakan atribut sebagai seorang laki-laki pada saat dia ibadah. Itu salah satu fatwa MUI dan ini sudah saya serahkan kepada Yolo untuk disampaikan kepada penyidik, termasuk juga bukti adanya screenshot, adanya video dan sebagainya, termasuk adanya penetapan yang membuktikan bahwa memang betul telah terjadi pergantian jenis kelamin. Tidak ada penyempurnaan jenis kelamin seperti itu. Bang, kalau yang dihukum pidana sendiri itu seperti apa Bang? Kalau dari itu nanti dari, jadi gini, ini fatwa MUI hanya memperdomani cara tentang seseorang melakukan ibadah. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama nomor 03/Munas 8 MUI 2010 ini, kalau seseorang itu melakukan pergantian, jadi kalau pergantian jenis kelamin hukumnya haram. Artinya kalau sudah haram, semua yang terjadi termasuk pada saat dia ibadah itu dia harus kembali kepada jenis kelamin sebelum melakukan pergantian. Kalau dia laki-laki harus pada saat ibadah dia laki-laki. Kalau dia perempuan pada saat ibadah dia menggunakan atribut sebagai seorang perempuan. Itu fatwanya dan ini ada di penyidik saat ini. Sanksinya apa Bang kalau misalnya? Itu kembali ke pasal tindak pidananya. Kalau seseorang melakukan penistaan itu ada pasalnya sendiri, pasal 156 dan Undang-Undang ITE ancamannya pasti tinggi. Biar nanti itu urusan penyidik. Jadi di dalam persoalan penistaan agama itu pasti pedomannya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kami sudah bawakan. Ini adalah fatwanya Majelis Ulama, ini jadi pedoman buat penyidik, buat siapapun juga apabila terjadi persoalan seperti ini. Dan juga masyarakat apabila ada seseorang yang diketahui melakukan pergantian, ingat pergantian jenis kelamin, maka tolong beritahu supaya dia kembali ibadah dengan atribut sebagaimana pada saat dia lahir. Dengan kontroversi Mami sendiri nih yang kemarin itu seperti apa sih Mi? Dikit Mi? Apa itu kontroversinya? Banyak, terlalu banyak kontroversi. Yang kemarin sampai dicekam. Dicekam apa? Karena umroh itu. Emang umrohnya kenapa? Ya kan Pertanyaannya yang jelas dulu. kan dia permasalahan nih. Ya apa yang dipermasalahkan? Gak ada masalah. Karena penistaan agama. Oh itu, yang jelas. Dianggap penistaan. Enggak apa-apa. Nggak diridoi ya? Ya udah enggak apa-apa dianggap gimana? Terus. Gimana apa-apa terus Mi? Gimana Mi? Terus Mi? Lanjut aja Mi, kenapa Mi? Apa Mi? Kenapa Mi? Gimana tanggapannya? Aduh, udah. Enggak apa-apa Mi, gimana Mi? Apa nih tanggapannya gimana? Iya kemarin kan kami huru hara perihal ya umroh itu. Mami disinggung oleh anggota dewan, ya. Mami berharap, Mami ini kan salah satu warga negara yang wajib pajak.
Jadi mami minta kepada pihak termasuk yang menyuarakan sewaktu mami umroh, yaitu salah satu anggota dewan, ya, untuk menindaklanjuti atau membuat peraturan yang memang dia anggap bahwasannya seorang trans itu bagaimana tata cara melakukan ibadah itu, ya. Tapi bukan buat mami nih, karena mami tidak merasa sebagai trans, karena mami perempuan, ya. Tapi dia menuduhkan seperti itu ke mami. Nah, suruh dia membuat peraturan undang-undang terbaru bagaimana tata cara seorang trans untuk melakukan ibadah yang sesuai yang dia harapkan. Gitu. Sempet kena mental nggak sih Mi? Mi, sempet kena nggak sih kemarin dihujat satu Indonesia? Kenapa? Gitu. Sempet kena mentalnya nggak sih Mi? Oh enggak, mental mami udah mental baja. Jadi mami udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi biasa aja sih. Ketika tahu huru hara itu reaksi mami gimana? Ya santai aja, mami tetap melakukan ibadah berjalan lancar seperti biasanya sampai pulang. Nggak terganggu dengan apapun itu. Banyak yang nge-DM atau kasih tahu nggak sih Mi tentang huru hara di banyak Indonesia? banget, cuman mami kan nggak melihat media sosial, ya. Nah, sampai ke Indonesia baru mami melihat media sosial. Dan pada akhirnya yang pemilik travel SS kan dituduhkan. Gimana Nah, harusnya SS nggak perlu takut karena data yang dimasukkan kepada SS Travel itu sesuai data yang berlaku. Ingat ya, ini imbauan kepada Sela Sofia pemilik SS Travel, nggak usah takut selagi di jalan yang benar, gitu ya. Karena data yang diterima oleh Sela Sofia itu, apa yang disampaikan Sela adalah benar, bahwasannya data yang diterima oleh travelnya adalah data mami sebagai perempuan. Berarti ya mami akan melakukan tindakan pelaporan kembali nggak? Oh tentu, bagi siapa yang melaporkan mami pasti akan mami laporkan kembali, gitu. Tapi Mi, akhirnya kan mau tidak mau disinggung juga sama NN. Jangan. Nah, gimana nih? Gimana, Mam? Disenggol-senggol sama NN. Oh, mami udah biasa disenggol sama orang, Mam. Kan biasa lah mau pansos, karena mami lagi terkenal. Oh, curhat sama ibu agama atau siapa gitu. oh iya ada betul ya betul. Sama Ustadz Alfi. Oh, ya? Responnya apa? Karena kan mami lumayan dekat sama istrinya, ya. Jadi kata Ustadz Alfi ada di Tapi akhirnya juga salah ngomong, juga membiarkan mami, kan ini kan banyak yang dibilang penistaan agama, dugaan penistaan agama, karena kodratnya laki-laki kemudian pakai baju perempuan, berada di samping perempuan. Nah, mami sendiri merasa seperti itu, masih merasa? Nggak merasa, karena mami perempuan. Yang dibilang Sahrul itu sendiri nih? Dibilang siapa? Sahrul. Siapa itu Sahrul? Sega ya? Sega. Iya. Mami nggak merasa diri mami siapa, namaku ya itu Adriana Isa Sega secara identitas, Adriana Isa Sega secara akte juga, Adriana Isa Sega secara KTP, paspor, visa, semuanya Adriana Isa Sega. Secara itu tetanggamu? Bukan tetangga, supir. Secara lahiriah. Supirnya Kak Fitri. Secara lahiriah nama aslinya memang Isa Sega. Isa Sega. Secara lahir. Secara lahiriah, mami lahir ke muka bumi ini namanya Isa Sega. Berarti dibilang yang katanya mami adalah asli laki-laki itu mami menyangkalnya ya? Kenapa? Yang dibilang mami laki-laki. Mami perempuan sayang. Kalau mami laki-laki kan pasti ibadah umrohnya sebagai laki-laki. Tapi ini terganggu nggak sih artinya dengan bilang Sahrul terus dengan kodratnya mami juga, gimana sih ini? Enggak sih, enggak terganggu. Enggak, karena ini bukan yang ke pertama kali ya. Mami umroh ya, ini udah ketiga kali ya. Jadi hal yang biasa, insya Allah doakan lebaran nanti mami ke sana lagi. Berarti mami nggak, artinya mumpung lagi hujan nggak ada trauma, nggak ada apa ya? Nggak ada nggak ada takut-takutnya gitu dengan semua ini gitu ya Mi ya? Loh, semua orang berhak wajib beribadah ya. Dan alhamdulillah ya, mami beribadah sesuai identitas mami. Doa apa sih Mi ketika huru hara di Indonesia, ketika waktu umroh, manjatin doa apa sih Mi? Kalian bisa lihat lah di situ kan mami ada postingan di depan Ka'bah kan doanya apa gitu. Doa salah satu yang mami panjatkan, semoga cepat dikabulkan. Tapi ada halangan nggak sih? Halangan di sana, oh nggak ada. Di sana berjalan dengan lancar,
tidak ada azab-azab, ya nggak ada apa segala macam nggak ada ya. Alhamdulillah pulang dari sana mami dapat rezeki gitu. Sontak, kehadiran Iza Zega di Polsek Pulau Gadung segera menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, tepat di hari yang sama, ia mangkir dari pemeriksaan Polda Jawa Timur karena alasan sakit. Memang, selain laporan dugaan penistaan agama, Iza Zega alias Sahrul itu juga tengah menghadapi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari. Dalam kasus tersebut, Iza sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebelumnya telah menjalani pemeriksaan selama beberapa kali di Polda Jawa Timur. Benarkah kedatangan Iza Zega ke Polsek Pulau Gadung hanya untuk menemui Doktif atau justru dalam rangka memberikan dukungan kepada Sheila Saukia? Mengingat Sheila Saukia merupakan donatur yang memberangkatkan Iza Zega umroh ke Tanah Suci yang berujung kontroversi. Tidak ada yang benar. Ada rencana melaporkan mungkin yang Gini, kalau kita laporkan itu contoh nih data saya diposting, tiba-tiba itu benar saya lapor. Karena itu menganggap bahwasannya illegal access dan juga pemustingan mempublikasikan data mami. Nah, karena berhubungan itu tidak benar, ngapain saya lapor? Gitu. bukan karena pencemaran nama baik juga kan itu juga bisa. Sama saya nggak baik-baik amat. Kenapa harus pencemaran nama baik? Dia saja. Untuk yang di Polres Jakarta Selatan sudah ada pemanggilan. Yang mana dulu nih? Saya ada lapor. Yang dilaporin. Yang dilaporin nama Yolo ini. Oh, saya nggak tahu nih. Apa haknya dia melaporkan saya nggak tahu. Gitu. Dan Kohani juga melaporkan. Apa? Kohani juga melaporkan. Apa haknya dia melaporkan saya nggak tahu. Atas dugaan penistaan agama. Yang bisa melaporkan saya adalah Arab Saudi. Orang yang ada di sini tidak bisa melaporkan saya. Berarti tidak sesuai hukum acara. Itu. Kalau diterima itu agak aneh ya, gitu loh. Kan belajar hukum semuanya ya. Ini belum ada pemanggilan dari Polres Selatan. Belum ada, justru Mami ini lagi nunggu nih. Mami lagi nunggu untuk dipanggil supaya nanti kelak Mami umroh tidak ada lagi yang ganggu seperti cucu-cucu si Yolo ini. Gitu. Berarti kalau jika ada pemanggil berarti siap ya? Oh siap, I'm ready to wear. Ini sakit semangatnya kemarin sampai banyak tidur doang ini. Dekat rumah Mami dari sini. Iya, rumah mewah Mami itu dekat dari sini, jadi tinggal meluncur. Tadi mau tidur, lihat Sheila live, oh ternyata ada Doktif. Doktif ini kan selalu mengatakan Mami penistaan agama. Makanya Mami tanya, ngomongnya Saul, Mami tanya siapa si Saul itu? Kau jelaskan gitu loh. Karena yang diberangkatkan oleh Sheila Saukia itu saya. Nggak ada nama Saul dia berangkatkan gitu. Berarti di sini juga membela ke Sheila Saukia juga? Tidak membela Sheila Saukia, tidak membela siapa-siapa. Saya membela hak saya sebagai warga negara yang baik. Saya ingin bertanya secara langsung. Oh Gitu. berarti ini fast track juga ya? Iya, kebetulan kan. Apa Sheila Saukia mau saya bela? Nggak ada kepentingan. Saya bukan BA-nya. Ya kan? Saya bukan siapa-siapanya. Kamu harap lapor ini sama. Apa lagi? Berarti ini tunggu ya? Nunggu ini giliran Mami ya. Iya, nanti. Dari Kota ke Medan jauh kan, bawa langsung baju dari pulang-pulang. Kami bentar lagi lah, ya. Tenang dong. Dari mana meyakinkan kalau itu otoritas tersangka? Hah? Dari mana meyakinkan kalau itu otoritas Loh, tersangka? Mami kan NIS A+1. Apapun info pasti akurat. A1 tuh. Satu.